Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wildan Al-Aziz dengan NIM 270250124. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proyek yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Edukasi Bahaya Merokok Terhadap Kesehatan Jantung sebagai upaya untuk mendukung SDG nomor 3, Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Tagline presentasi kali ini yaitu Jantung Sehat, Hidup Bermanfaat. Baik, mohon izin Bapak dosen, mari kita mulai presentasinya. Fenomena merokok di ruang publik, bahkan dekat anak-anak, masih sering dijumpai di Indonesia. Rokok menjadi penyebab utama penyakit jantung dan menghambat pencapaian SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Dari sisi Pancasila, kebiasaan merokok bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima, karena membahayakan kesehatan bersama dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Yang kita tahu fakta di lapangan berdasarkan data yaitu 33,8% penduduk dewasa Indonesia adalah perokok aktif. Itu sangat besar sekali, ya. Yang kedua, rokok penyumbang utama penyakit jantung koroner dan stroke. Dan yang terakhir, pengeluaran rumah tangga miskin untuk perokok. Pengeluaran rumah tangga miskin untuk rokok itu jauh lebih besar dari pendidikan dan kesehatannya. Jadi rumah tangga miskin ini mereka mengutamakan merokok daripada pendidikan dan kesehatan mereka sendiri. Nah, itu sangat miris, ya. Tapi begitulah fakta di lapangan. Dari latar belakang tadi, kita ambil rumusan masalah ada 4, yaitu yang pertama dampak merokok terhadap kesehatan jantung, yang kedua tingkat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang bahaya rokok, yang ketiga relevansi nilai Pancasila dalam edukasi anti rokok, dan yang terakhir kontribusi proyek terhadap pencapaian SDG nomor 3. Dari observasi eh, kita menunjukkan pelanggaran area kawasan tanpa rokok itu masih marak. Wawancara kuesioner yang kita sebar mengungkapkan bahwa masyarakat tahu bahwa bahaya rokok, namun perilaku tersebut tetap sulit berubah karena faktor kebiasaan lingkungan dan lemahnya penegakan aturan. Edukasi berbasis Pancasila ini melalui media digital, yaitu poster, video, dan kampanye daring, mendapat respon positif, meskipun efektivitas pada perokok aktif masih terbatas. Jadi dalam proyek ini kita uh, mendesain, yaitu kampanye digital terhadap bahayanya merokok. Ya, kita sebutkan di situ jenis penyakit merokok, ada penyakit jantung dan stroke, ada ragam penyakit kanker, ada penyakit paru kronis, kemudian kemandulan impotensi, dan yang terakhir menyebabkan kerontokan rambut. Kita cantumkan juga data global yang ada di banner, yaitu 8 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat dari rokok. Yang kedua, rokok mengandung lebih dari 7 bahan kimia. Yang ketiga, jika kesadaran tentang bahaya merokok tidak juga tumbuh, diprediksi pada tahun 2025, yaitu sekarang, tercatat 10 juta perokok akan meregang nyawa. Nah, edukasi bahaya merokok yang digencarkan di media sosial ini mendapat respon positif dari masyarakat. Dan hasil kuesioner yang kita sebar bahwa ada beberapa pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama itu saya mengetahui bahwa rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, bahkan nilai rata-rata 4,67. Yang kedua ada saya paham bahwa asap rokok bahaya bagi orang yang tidak merokok. Itu ada nilai 4,83. Dan yang ketiga, saya mengetahui bahwa nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kesehatan bersama, itu dapat nilai 4,17. Dan yang keempat, edukasi berbasis Pancasila dapat membantu mencegah kebiasaan merokok, itu dapatkan nilai rata-rata 4. Ada question kelima, yaitu saya merasa terdorong untuk mengurangi atau berhenti merokok setelah mengikuti kegiatan ini, yaitu mendapatkan nilai 4,83. Dan yang terakhir, saya mendukung adanya kawasan tanpa rokok di lingkungan saya, itu mendapat nilai 4,5. Dari hasil di atas menegaskan perlunya memperluas edukasi melalui sekolah dan media sosial, melibatkan pemerintah dalam penegakan aturan, serta pendekatan lebih kreatif untuk menjangkau perokok aktif. Sebenarnya dari pernyataan-pernyataan yang kita sebar di kuesioner ini, bagi perokok aktif itu sudah tahu bahwa asap rokok berbahaya bagi orang yang tidak merokok, ya. Bahkan bahayanya itu atau penyakitnya itu jauh lebih bahaya itu perokok pasif daripada perokok aktif. Sebenarnya mereka tahu. Nah, tinggal bagaimana kita menyadarkan nah, kesadaran mereka tentang bahayanya merokok dengan didampingi nilai Pancasila. Oke. Solusi yang kita berikan yaitu kampanye berkelanjutan. Kita terus gencarkan solusi-solusi kampanye di media digital. Kita penegakan hukum dalam kawasan tanpa rokok harus kita eh, pantau, kita tingkatkan juga. Ada juga kolaborasi lintas sektor dan media digital. Yang keempat, penegakan nilai Pancasila di setiap materi kampanye. Ya, ini yang harus kita dampingi. Bahwa setiap kegiatan itu harus didampingi dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, memperbanyak aktivitas fisik. Nah, fisik ya olahraga lah. Gitu.
refleksi diri. Melalui proyek ini, mahasiswa menyadari bahwa edukasi medis saja tidak cukup. Perlu pendekatan moral dan sosial berbasis Pancasila untuk mendorong perubahan perilaku. Dalam proyek ini juga, saya mengetahui bahwa keterkaitan antara rokok, kesehatan, dan nilai-nilai Pancasila, yaitu civic knowledge, menumbuhkan rasa empati serta kepedulian terhadap kelompok rentan yang terdampak, yaitu civic disposition, serta mengasah keterampilan dalam merancang kampanye dan melakukan koordinasi tim secara efektif, yaitu civic skill. Baik, kesimpulan pada paparan kali ini yaitu kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap bahaya rokok tidak selalu berujung pada perubahan perilaku, sehingga diperlukan landasan moral yang kuat melalui nilai-nilai Pancasila. Proyek ini membuktikan bahwa pendekatan moral sosial yang berbasis Pancasila dapat secara efektif mendampingi edukasi kesehatan untuk mendorong perilaku hidup sehat. Jadi di SDG nomor 3 ini, kehidupan sehat dan sejahtera, nilai-nilai Pancasila memang harus didampingi dengan edukasi-edukasi dan kampanye-kampanye bahaya anti rokok, bahayanya rokok, gitu ya. Jadi setiap kegiatan kesehatan itu harus didampingi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang tadi yang dijelaskan nomor sila kedua dan sila kelima tadi. Terima kasih. Kata terakhir, menjaga kesehatan adalah menjaga kehidupan dan kehidupan yang sehat adalah hak setiap manusia. Sebagai penutup, saya akan memberikan pantun. Pergi ke taman melihat bunga, indah mekar harum baunya. Mari jaga jantung kita demi masa depan yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.